Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film yang dia tampil kali ini dibintangi oleh aktor bernama Katir dalam film berjudul Satru garapan sutradara Navin Nanjundan yang dirilis pada tahun 2019. Film ini mengisahkan tentang perseteruan pribadi antara seorang polisi dengan sekelompok penjahat. Apa penyebab perseteruan itu dan mampukah sang polisi memenangkan perseteruan tersebut? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Awal film menampilkan sebuah pertunjukan pada suatu festival. Di waktu yang sama, sekelompok pria gaduh tengah merencanakan target penculikan. Pimpinan geng itu bernama Prabakaran. Ia memberitahu foto seorang bocah laki-laki dan meminta anggotanya untuk mencari tahu detail lengkap bocah laki-laki itu beserta keluarganya. Malam itu juga mereka berpencar membagi tugas. Saat itu, Kuti, salah satu anggota Praba, bertanya, "Kenapa kita tidak bersama, Bay?" Lalu Praba menjawab, "Kuti, karena tuntutan kerja kita, lebih baik kita berpisah daripada bersama. Jika ada masalah, kita akan terjebak bersama. Siapa yang akan urus keluarga kita? Jika kau dalam kesulitan, aku akan urus keluargamu. Jika aku dalam kesulitan, kau yang urus keluargaku. Jika kita jalankan rencana ini dengan baik, kita akan bahagia selamanya, oke?" Sembari Praba mengacak-acak rambut Kuti. Lalu Praba meminta Ragu membeli 50 handphone Korea dan meminta Kuti untuk mengambil kartu SIM pada das. Kemudian mereka pun mulai berpencar. Esok paginya, asisten komisaris Sangkaralingam memanggil seorang polisi bernama Katiresan. Sangkaralingam menegur Katir yang telah menangkap seseorang tanpa seizinnya. Katir menyanggah bahwa barang selundupan disita dari pelabuhan 2 hari lalu, dan Katir mencurigai orang yang ditangkapnya. Mendengar hal itu, sang asisten komisaris makin menyeringai. "Apa kau pikir kau perwira hebat, bisa mencurigai orang? Jika inspektur sedang cuti, istirahatlah. Jangan bawa hukum di tanganmu. Kalau terjadi lagi, kau akan diberi surat peringatan." Lalu Katir pun dimintanya pergi. Pada dasarnya, Katiresan adalah polisi yang jujur. Kejujuran dan semangatnya dalam bekerja menyebabkan ia brutal dalam menindak para pelaku kejahatan. Cara penyelidikan Katir terbilang sangat frontal. Katir memiliki kekasih bernama Darsini. Siang itu setelah mendapat telepon bahwa telah terjadi kekacauan pada sebuah bar, saat didatangi ternyata kekasihnya Darsini sengaja menjebak Katir supaya bertemu dengannya karena belakangan ini Katir tenggelam dalam kesibukan pekerjaannya. Di rumah, Katir tinggal bersama ayahnya yang mantan pejabat militer, saudara ipar, dan keponakannya Sruti. Kakak laki-laki Katir, Viswa, adalah seorang tentara yang sedang bertugas di Kashmir. Malam itu anggota geng Praba masing-masing melaporkan hasil pantauannya tentang detail keluarga target. Mereka menyampaikan bahwa target adalah putra tunggal seorang pengusaha toko perhiasan. Mereka menjelaskan pada Praba bagaimana rutinitas harian keluarga calon korban hingga detail jalan mana dan kursi mobil sebelah mana yang diduduki targetnya. Setelah mendengar laporan mereka, Praba mulai menyusun rencana. Esoknya Praba mengirim 2 orang anggotanya membuntuti mobil yang mengantar anak tersebut ke sekolah. Lalu mereka menghalangi jalan sang sopir, kemudian mendadak berhenti di tempat sepi. Saat sang sopir turun, 2 pengendara motor tersebut memancing perdebatan. Di tengah perdebatan mereka, satu mobil mendekati mobil target. Kuti yang ada dalam mobil itu melambaikan tangan pada target lalu membawanya. Setelah itu mereka pun pergi. Bersama dengan itu perdebatan sang sopir dan 2 pengendara pun berakhir. Namun betapa terkejut sang sopir saat melihat ke bangku belakang hanya tersisa tas sekolah anak juraganya saja. Di waktu yang sama, Praba juga menculik 1 anak lagi. Kali ini ia menculik anak dari keluarga miskin. Kuti yang bertugas menjaga mereka. Keluarga kaya tersebut melaporkan langsung penculikan pada asisten komisaris polisi. Ayah anak itu bernama Mahendran. Di tempat lain, keluarga miskin juga melaporkan tentang kehilangan anaknya. Di kantor polisi, penculik menelpon Mahendran, menaikkan uang tebusan dari 3 crore menjadi 5 crore. Mahendran berkata pada asisten komisaris untuk memberikan uang tebusan saja.
Namun sang asisten komisaris mencegahnya, padahal bagi Mahendran uang tak penting baginya, nyawa anaknya lah yang lebih penting. Saat itu juga Katir mendukung usaha Mahendran, namun asisten komisaris bersikeras membantahnya. Pukul 3 sore, penculik kembali menelpon Mahendran. Sang asisten komisaris masih mengulur waktu mereka. Namun siapa sangka, hal tersebut membuat penculik kehabisan kesabaran. Mahendran semakin panik meminta untuk membayarkan saja uang tebusan yang diminta. Akan tetapi tidak ada tindakan yang diambil oleh kepolisian. Hingga pada akhirnya para penculik menelpon Mahendran mengabarkan bahwa anaknya telah dibunuh. Scene berganti di garasi rumahnya. Terdapat sebuah buntalan tergeletak dengan bercak darah di sana. Katir perlahan membuka buntalan biru yang terikat tersebut. Dan betapa terkejut ia saat dibukanya, korban adalah anak dari keluarga miskin. Sesaat kemudian, asisten komisaris menerima telepon dari Praba yang memperingatkan supaya tidak melakukan hal ceroboh lagi, sehingga memaksanya membunuh anak lain. Praba memberi waktu ke asisten komisaris. Pada tepat pukul 9 malam, satu di antara mereka harus datang dengan uang ke gerbong B2 dari Kaveri Express di Chennai. Malam itu, Katirlah yang ditugaskan dalam misi mengantar uang tebusan dan menyelamatkan anak Mahendran. Tiba di peron stasiun, Praba menelpon Katir untuk memberikan uang tebusan itu pada salah satu wanita di gerbong B2. Kebetulan saat itu seorang wanita melintas bersama anaknya. Katir meminta tolong pada wanita tersebut. Meski mulanya wanita itu menolak karena takut keselamatannya terancam, namun karena rasa kemanusiaan dan setelah dijelaskan bahwa Katir adalah seorang polisi, akhirnya wanita tersebut pun mau menolongnya. Uang tebusan itu kini dibawa wanita tersebut. Diam-diam Katir masih di gerbong berikutnya. Anak buah Praba sudah standby di gerbong B2. Ia memantau wanita yang membawa tas berisi uang tersebut. Tiba-tiba kereta berhenti mendadak. Semua penumpang berkerumun di gerbong B2. Saat Katir mengecek, ternyata dilihatnya wanita yang tadi membawa uang tebusan ditemukan menangis terisak setelah dipukul oleh seorang pria yang kemudian membawa lari tasnya, menurut kesaksian salah satu penumpang. Anak buah Praba telah berhasil membawa tas tersebut. Mereka mengimbau tas dari satu tangan ke tangan lain, hingga akhirnya tas tersebut sampai di tangan Kuti. Menggunakan mobil yang sama untuk menculik anak Mahendran, Kuti dan temannya menuju tempat penyekapan. Namun, hanya Kuti yang turun membawa tas tersebut, sementara temannya menjemput Praba dan yang lain. Tiba di tempat penyekapan, Kuti membuka tas berisi uang tersebut dan hendak menghitungnya. Akan tetapi di bagian bawah tatanan uang terselip sebuah handphone yang sedang bergetar. Kuti memberanikan diri menerima panggilan itu, dan tak disangka terdengar suara seseorang dari luar. Katir mendobrak pintu hingga terbuka lebar. Saat Kuti mengambil sebilah pisau hendak menyerangnya, dengan cekatan Katir menembak kepala Kuti hingga tewas. Akhirnya Katir berhasil menyelamatkan anak Mahendran berikut uang tebusannya. Praba dan yang lain terkejut melihat hal itu. Sesaat setelah itu polisi pun tiba. Mahendran senang anaknya selamat. Malam itu di tempat lain, Praba dan anggota gengnya menangisi kematian Kuti. Esoknya, Praba masih terbayang kenangan bersama Kuti dan teman-temannya. Sementara di kantor polisi, berbanding terbalik dengan tanggapan keluarga korban penculikan, aksi heroik Katir bukannya mendapat apresiasi tapi justru ia mendapat penangguhan tugas selama 3 bulan. Lagi-lagi Katir telah melanggar perintah atasan karena telah menembak pelaku kejahatan. Ketika hendak pulang, salah satu teman sejawat Katir memperingatkannya untuk berhati-hati. Tak ada yang tahu berapa geng penjahat itu. Mungkin mereka akan membalas dendam. Dengan tegas Katir berkata, "Kalaupun mereka datang, aku tidak takut, Pak. Karena kita polisi," ucapnya sambil berlalu. Kematian Kuti menyulut emosi Praba. Ia dan teman-temannya merencanakan pembalasan dendam pada Katir dan keluarganya. Esoknya, anggota geng Praba sudah memulai aksinya. Mereka mempelajari rutinitas para targetnya lebih dulu, kemudian melaporkan pada Praba. Setelah itu, barulah mereka menyusun rencana. Pertama, mereka mengincar Sruti, keponakan Katir.
Kala itu sepulang sekolah, ketika hendak menyeberang pulang ke rumah, mobil Praba and the Gang menabraknya. Shruti pun dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan itu mengakibatkan luka serius di bagian kepala Shruti dan mengharuskannya menjalani operasi. Seluruh keluarga Katir pun ada di rumah sakit, kecuali kakaknya Viswa yang baru besok bisa datang. Untuk melihat perkembangan Shruti, Praba turut hadir di sana bersama teman-temannya. Mereka berencana membunuh sisanya tapi gagal sebab Katir di sana. Namun Praba mendengar percakapan ipar Katir yang menyatakan bahwa orang tuanya hendak tiba esok hari menaiki Siran Express. Di luar, Praba dan anggotanya menyusun ulang rencana. Namun salah satu teman Praba bernama Ragu bertindak ceroboh. Saat mabuk, ia menelpon Katir melalui sebuah kios yang menyewakan jasa telepon. Ragu mengoceh mengancam Katir dan berkata tak ada yang bisa hentikan kematiannya. Ayahnya yang membaca gelagat mencurigakan Katir menanyainya. Mulanya Katir enggan memberitahu sang ayah. Namun karena terus didesak, akhirnya Katir bersuara juga bahwa yang menimpa Shruti bukanlah kecelakaan dan bukan hanya Shruti yang menjadi target mereka, melainkan seluruh keluarganya. Mendengar hal itu, ayahnya membakar semangat Katir. Jika mereka mengancam akan membunuh kita semua dalam 24 jam, kau juga memiliki waktu yang sama. Jangan tinggalkan siapapun. Rasa sakit seorang polisi tak harus terlihat di matanya, namun dalam tindakannya. Kau harus tunjukkan kemarahanmu dalam setiap tindakan yang kau ambil, Katir. Kemarahanmu harus menanamkan rasa takut pada musuh, ucap sang ayah. Ini bukan untuk keluargaku, tapi untuk negara ini. Pada hari kau bersumpah sebagai seorang polisi, kau telah korbankan keluargamu untuk bangsa ini. Pergilah dengan berani, nak, tambah ayahnya. Aku akan urus keluarga kita. Pastikan hal ini tidak terjadi lagi di keluarga lain. Tepat pukul 9 malam, Katir pergi meninggalkan rumah sakit. Bersama dua temannya, Arun dan Pertiban, Katir melacak nomor telepon yang menghubunginya. Hasil pelacakan itu membawanya pada sebuah kios. Pemilik kios mengkonfirmasi bahwa seseorang telah menelponnya dari kios tersebut. Lalu ia merusak telepon itu. Sayangnya pemilik kios tak mengenali pria tersebut. Atas saran Arun dan Partiban, Katir menelpon asisten komisaris untuk meminta bantuan. Sayangnya, menurut Katir, departemennya bertindak lambat. Dan akhirnya, seperti biasa, Katir bertindak tanpa izin atasan. Ia membawa pemilik kios ke kantor polisi untuk mencocokkan foto pria yang dilihatnya dengan foto-foto yang ada di sana. Kebetulan di kantor polisi yang sama, Ragu terkena tilang karena mengemudi saat mabuk. Namun pemilik kios tidak melihatnya saat itu. Sementara pemilik kios tidak menemukan orang yang serupa dalam foto. Kemudian ia menjelaskan cirinya, hitam dan berambut keriting. Ketika itu Ragu yang keluar dari kantor polisi dengan gelagat mencurigakan menarik perhatian Katir dan teman-temannya. Seketika Katir mengejarnya hingga tiba di suatu tempat. Saat itu hujan turun, meninggalkan jejak kaki Ragu. Katir menemukannya pada sebuah rumah susun. Saat itu waktu menunjukkan pukul 1:10 dini hari di Metukupam. Terdengar suara pintu diketuk dari luar. Ketika dibuka, Bogeman Katir mendarat di muka Ragu. Setelah mengajarnya, Katir menginterogasi pria itu. Saat dirasa sudah cukup jawaban yang diperlukan, Katir menembak kepala Ragu dengan meredam suara tembakannya menggunakan sebuah bantal. Dari hasil interogasi dengan Ragu, diketahui bahwa geng mereka berjumlah 5 orang. Mereka berasal dari Madurai. Lalu sekitar pukul 1:48 dini hari, Katir menelpon kantor polisi Madurai untuk meminta informasi 5 orang yang dimaksud. Tiba-tiba, seorang pria bernama Sekar hendak masuk, namun mengetahui temannya sudah tewas dan melihat Katir bersama teman-temannya, ia melarikan diri. Sekar memberitahu Praba bahwa Ragu telah dibunuh polisi. Setelah menjalani aksi pengejaran yang panjang, akhirnya mereka mengepung Sekar. Katir menggagalkan pelarian diri Sekar. Mereka menghajar Sekar secara bergantian dan akhirnya Sekar tewas di tangan Katir. Pukul 3:40 dini hari, Katir dan dua temannya melintasi Punamali menuju kediaman Praba. Sayangnya, mereka tak menemukan siapapun di sana.
Tiba-tiba Darsini menelpon Katir memberitahukan bahwa ayahnya pulang untuk mengambil uang, namun sudah lama belum juga kembali. Pada pukul 4:45 subuh, Katir mencoba hubungi ayahnya, namun nomor ayahnya sedang tidak aktif. Kemudian nomor rumahnya memanggil. Saat diangkat, ternyata Praba yang menelponnya. Praba mengancam hendak membunuh ayah Katir. Ia juga meminta Katir untuk menyelamatkan ayahnya jika bisa. Betapa paniknya Katir saat itu. Pada pukul 5 pagi, Katir masih tiba di Anasalai. Sementara itu, ayahnya yang tiba di rumah langsung dihabisi dengan keji oleh Praba dan Guna. Pukulan di tengkuk yang mengakibatkan pendarahan, tikaman di punggung hingga benturan kepala di kamar mandi menyebabkan kematian ayah Katir. Setiba di rumah, nyawa ayahnya sudah tak terselamatkan. Kering air matanya, Praba sudah mengancam untuk membunuh anggota keluarga Katir yang lain. Dengan segera, Katir menelpon Darsini dan iparnya untuk tidak pergi kemanapun dan tetap berada di dalam rumah sakit. Pada pukul 6:45 pagi, Katir menelpon orang tua iparnya untuk menunggunya di ruang polisi stasiun. Sementara Praba telah siap untuk mencelakai ayah saudara ipar Katir. Pukul 7:35, Katir tiba di stasiun. Saat itu Guna dan Praba siap mencelakai pria parubaya tersebut. Namun beruntung papan pengumuman memanggil namanya. Selain itu, Katir juga melambaikan tangan kepadanya. Aksi rencana pembunuhan tersebut pun berhasil dibatalkan. Saat itu juga Praba memanggil temannya Anbu. Pukul 9 pagi, di kantor polisi Pukadai, beberapa bocah terjaring razia copet. Katir mengenal salah satu dari mereka. Itu adalah anak wanita yang membantunya membawa tas berisi uang tebusan. Namun sang bocah copet menyanggah bahwa wanita itu bukanlah ibunya. Dari pengakuan anak itu, Katir mengetahui kebenaran bahwa wanita itu bernama Kasturi. Kasturi kadang memanggil anak tersebut untuk bekerja dengannya dan meminta anak itu untuk berpura-pura menjadi anaknya lalu dibayar 1.000 rupiah. Anak itu juga membongkar bahwa Kasturi terlibat dengan orang yang mengambil tas waktu itu. Mereka telah bersekongkol untuk mengelabui polisi. Pukul 10:15, bersama bocah tersebut, Katir dan dua temannya mendatangi tempat tinggal Kasturi. Namun sayangnya, kediaman Kasturi kosong. Setelah menggeledah tempat tinggal Kasturi dan tak menemukan apa-apa, Katir meminta Arun mengirim uang ke Darsini untuk tambahan biaya operasi Sruti. Sejauh ini, Katir masih merahasiakan kematian sang ayah dari keluarganya. Namun malang tak dapat ditolak. Bukan hanya mengantar uang, Arun juga mengantarkan nyawa. Pada pukul 11:45 di Jalan Ambatur, anggota Praba lainnya menyayat leher Arun hingga tewas. Katir dan Partiban terkejut melihat hal buruk menimpa Arun. Di waktu yang sama, Praba menculik anak Partiban. Tebusan yang sama ia minta sejumlah 5 crore. Meski Partiban telah memohon pada Praba, namun dengan angkuh Praba menjawab, "Anakmu tak akan dilepaskan dengan memohon, Partiban. Ada seseorang bersamamu kan? Katakan padanya untuk meminta ke Mahendran." Katir dan Partiban pun menemui Mahendran. Dengan murah hati, Mahendran memberikan 5 crore pada mereka. Dengan segera, Katir dan Partiban meletakkan tas berisi uang pada lokasi yang disebutkan Praba. Kemudian Anbu mengambilnya. Saat itu Katir mendapat kiriman foto-foto para penculik dari polisi sektor Madurai yang dimintanya beberapa hari lalu. Kemudian Katir mengirim foto tersebut ke departemennya dan mereka pun mengadakan operasi. Sayangnya Praba berhasil melarikan diri dengan mengacaukan pengejaran polisi. Pada akhirnya mobil Praba terperosok dalam pasir. Ia dan Guna meninggalkan mobilnya dan pergi membawa tas berisi uang itu. Sementara anak Partiban dibawa oleh Kasturi. Seorang pegawai bank menelpon Katir memberitahu transaksi rekening Kasturi yang dimintanya. Wanita itu menginfokan bahwa baru saja Kasturi melakukan transaksi di sebuah pom bensin. Kemudian bocah yang bersamanya berkata bahwa ia pernah diajak Kasturi di rumah pantai. Tanpa membuang waktu, mereka pun ke sana.
Saat itu Praba meminta Anbu dan temannya masuk ke rumah sakit untuk membunuh anggota keluarga Katir yang lain. Namun aksi mereka gagal karena Viswa ada di sana. Percakapan rencana pembunuhan mereka terdengar oleh salah satu perawat rumah sakit. Karena khawatir rencana terbongkar, mereka membungkam perawat itu untuk selamanya. Sementara itu, Katir dan Pertiban telah tiba di rumah pantai. Katir menurunkan bocah pencopet beberapa meter dari rumah itu untuk berjaga-jaga. Sedangkan Katir dan Partiban hendak menyelinap masuk. Tiba-tiba Partiban menerima telepon dari istrinya yang menanyakan anak mereka. Setelah itu barulah mereka masuk ke rumah tersebut. Mereka memanjat pipa yang menempel di dinding rumah. Tiba di dalam, Partiban memukul kepala Katir hingga pingsan. Sambil meminta maaf, ia melakukan itu atas perintah Praba demi menyelamatkan putranya. Tiba-tiba, Partiban juga diserang oleh Kasturi dari belakang. Kemudian keduanya diikat pada masing-masing kursi. Saat itu Viswa menelpon Katir. Kemudian Praba merampas handphone Katir dan mengirim pesan palsu pada Viswa, membuat Viswa mendatangi basement dan diserang oleh anak buah Praba di sana. Sesaat kemudian, anak buahnya menelpon berkata bahwa Viswa telah tewas. Namun mereka tak dapat membunuh istri Viswa dan Darsini tanpa bantuan Praba. Akhirnya, Praba dan Kasturi pun ke rumah sakit. Hal itu dimanfaatkan bocah pencopet untuk menyelinap masuk dan menyelamatkan Katir, Partiban, dan putra Partiban. Tak lupa Katir membunuh Guna dengan memukulnya secara membabi buta menggunakan linggis. Setelah itu, Katir meminta Partiban mengantar anaknya pulang. Tiba di rumah sakit, ternyata Viswa masih hidup. Ia menjebak Praba supaya datang. Sayangnya, Kasturi berhasil menikam Viswa. Setelah itu ia menyamar sebagai perawat meminta istri Viswa untuk menebus obat. Beruntung saat itu Katir tiba tepat waktu untuk menyelamatkan iparnya dari tikaman Praba dan anak buahnya hingga mereka salah mencelakai orang. Karena panik, kemudian mereka bertiga melarikan diri. Katir pun mengejar mereka hingga tiba di sebuah pabrik terbengkalai. Di waktu yang sama, ternyata Viswa masih bertahan. Di area pabrik, Praba telah menunggu Katir bersama dua temannya. Berawal dari penggagalan aksi penculikan dan uang tebusan sejumlah 5 crore, perseteruan antara polisi dan penjahat tersebut berbuntut panjang hingga menyebabkan beberapa nyawa melayang. Di sana Katir menghadapi mereka bertiga dan tepat pada pukul 9 malam, Katir membunuh mereka semua tanpa menyisakan satupun sesuai pesan mendiang ayahnya, termasuk Kasturi. Di akhir film, Sruti berhasil disembuhkan. Viswa mendapat perawatan, sementara asisten komisaris polisi mencabut penangguhan tugas Katir dan mengapresiasi kinerja Katir. Selain itu, asisten komisaris polisi juga menyebut operasi penangkapannya sebagai operasi Katir. Dan film pun selesai.